Kembali, kasus yang tidak mengenakan datang dari dunia hiburan tanah air. Pelaku yang diduga berinisial N, yang disebut-sebut diduga adalah Nindi Ayunda, kini harus berurusan dengan kasus yang berkaitan dengan penyekapan dua mantan asisten rumah tangga atau ART-nya tersebut. Seorang perempuan bernama Rini yang mengaku sebagai istri korban melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Bersama pengacaranya, Rini pun mendatangi Polres Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut atas kasus yang menimpa suaminya saat itu. Fahmi Bahmid selaku pengacara dari Rini pun akhirnya menjelaskan laporan yang telah diajukan oleh Rini sejak Februari 2021 itu. Februari 2021 tentang penculikan dan penyekapan terhadap suaminya yang bernama Leman. Jadi dia dipanggil untuk hari ini memberikan klarifikasi. Dia minta tolong saya temenin. Ya udah saya temenin sekarang. Seperti apa prosesnya nanti biar saya proses di penyidiknya ya. Jadi ini baru diminta untuk klarifikasi atas pengaduan dia penculikan dan penyekapan terhadap suaminya yang terjadi di bulan Februari ya. Di bulan Februari 2001. Seperti itu. Makanya kita hormatin proses ini yang diduga dilakukan oleh inisial N dan atau siapa lagi proses penyelidikan ya. Seperti itu ya. Jadi Rini dimintain interview ya atas laporannya yang Februari tahun 2021 dugaan penculikan dan penyekapan. Jadi dia tadi dimintain keterangan, sudah dijelaskan kejadiannya seperti apa. Berawal tanggal 11 Februari suaminya dibawa terus nggak pulang-pulang sampai hampir tanggal 6 Maret seperti itu. Udah dijelasin yang diduga pelakunya patut diduga oknum yang melakukan sudah disebutkan namanya, semuanya udah kita sampaikan berdasarkan bukti yang ada, saksi-saksinya juga kita sebutkan. Ya kita cuma meminta keadilan aja supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Karena orang-orang seperti ini nggak boleh lagi diperlakukan seolah-olah itu terus dibawa ke sana kemari, terus nggak boleh pulang berhari-hari sampai hampir 1 bulan, suaminya nggak pulang-pulang. Seperti itu. Jadi itu laporan Februari 2001, terus karena ada COVID dan sebagainya, baru hari ini dia dimintain keterangan. Barusan Rini sudah jelaskan seperti apa kejadiannya, saksinya siapa, semuanya sudah kita sampaikan dalam berita acara interview. Artinya itu permintaan keterangan, jadi bukan dalam penyidikan ya, masih penyelidikan. Kita sudah sebutkan di rumah seseorang ibu daripada inisial N. Ya, seperti itu ya. Jadi dia yang tahu, tapi yang karena dia istri yang nggak ngerti, yang tahu adalah suaminya. Dia banyak nggak tahu, karena dia hanya melaporkan bahwa suaminya hilang. Ternyata suaminya ada di suatu tempat yang nggak bisa pulang-pulang. Jadi itu pasalnya 333, itu adalah penculikan dan atau penyekapan dengan ancaman hukumannya 8 tahun. Seperti itu ya. Komunikasi putus ya? Putus. Langsung aja komunikasinya. Sampai tanggal 6, putus. Dari tanggal, kenapa? Oh. Ya lapor, ya ini laporannya. Ini dia, pas. Iya. 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 Kenapa? Ya ini lapornya ini. Ini dilapor sehingga ini diproses gitu loh. Jadi ini adalah laporannya udah banyak, ada beberapa laporan termasuk lapor di Polres Jakarta Selatan, ya kan? Iya. Tapi ini yang proses terkait dengan penculikan dan penyekapannya sesuai dengan pasal 333. Oh enggak, memang hari ini cuma dia yang diminta keterangan, bukan korban ya. Leman bukan yang dimintai keterangan. Jadi karena yang lapor adalah istrinya yang dimintai keterangan, saya dampingin. Jadi saya bilang buka aja semuanya, nggak usah takut-takut, kita minta keadilan kok ya. Saya nggak mau, saya serahkan ke penyidik lah, ke proses hukum. Yang jelas oknum-oknumnya sudah kita sampaikan. Nah, kita sampaikan karena saksinya banyak, seperti itu ya. Sementara yang disebut dua orang yang diduga, patut diduga, artinya belum tentu, tinggal proses penyelidikannya seperti apa ya. Jadi inisialnya N. D ya. Rini yang mengaku suaminya disekap oleh tersangka berinisial N dan D akhirnya buka suara terkait teror yang selalu datang ke rumahnya.
Dirinya pun merasa selalu dihantui oleh teror yang terus datang kepadanya. Hal tersebut pun membuat Rini akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib agar mendapat perlindungan. Sebab dirinya saat ini merasa tidak nyaman lantaran dirinya didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Saya nggak banyak bicara karena kan saya sudah melihat dia seperti orang ketakutan. Udah, bagi saya sebenarnya masalah ini bagi saya dan suami sebenarnya udahlah. Cuma karena berhubung saya pikir sudah selesai, ternyata banyak yang neror, ada yang datang segala macam. Makanya saya lebih baik saya minta perlindungan. Meskipun kebetulan juga laporan saya baru ditindaklanjuti. Teror itu sudah disampaikan, jadi bentuknya ada yang datang ke rumahnya, dia nggak tahu. Kadang kan dia juga nggak ada, datengin rumah ayah ibunya, didatengin? Iya, didatengin ke rumah ibu, orang tua saya, ke rumah saya. Nah, jadi oknum yang diduga sebagai pelaku sudah kita sampaikan di dalam berita acara, interogasi atau permintaan keterangan ya. Semuanya ada di atas, kita udah sampaikan. Itu dia datang, ancaman-ancaman maksudnya? Didatengin orang yang ya saya nggak tahu lah. Udah kurang tahu. Setelah suaminya lama tak pulang ke rumah, Rini pun juga mengakui bahwa sang suami mengalami trauma yang begitu berat. Rini pun mengungkapkan jika sang suami sampai saat ini masih mengalami trauma yang begitu berat dan tidak mau bercerita apa yang terjadi dengan suaminya tersebut. Oh dia dia justru seperti kayak orang trauma. Sampai sekarang masih trauma ya? Iya, nggak banyak cerita, nggak apa. Kalau masalah itu saya kan udah lost contact dari tanggal 12. Sekarang udah, cuman ya gitu rasa trauma, rasa takut kalau misal ya ada seseorang atau gerak-gerak yang mencurigakan, dia udah takut. Trauma. Rasa takut. Sekarang sudah ada tapi dalam keadaan trauma ya? Ya. Masih tetap trauma. Masih? Iya, terasa canggung seperti kayak gimana sih kalau orang takut? Jadi nggak banyak bicara. Saya pun jadi kayak sama suami istri tuh, istilah kata saya sama suami tuh jadi kayak orang asing gitu, kayak gimana ya, kayak canggung gitu. Iya, kayak orang asing, kayak ada rasa takut, kayak rasa apa gimana lah gitu. Kita nggak banyak bicara pertemuan pertama, kita nggak banyak bicara karena saya juga merasa memberi ruang dan waktu buat dia untuk supaya nyaman tinggal di rumah gitu. Lebih banyak diam. Tidak, cuman dia lebih banyak diam. Kan Rasa kejadian tanggal 12, hampir satu bulan kemudian baru ketemu, jadi kita nggak tahu ada luka enggaknya kan nggak tahu. Udah cukup lama, hampir sebulan baru ketemu lagi kan.